Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat untuk kita semua, terutama untuk kalian, siswa-siswa kelas 9 hebat yang sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Nah, untuk itu, di sini kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan kisi-kisi ujian sekolah matematika tahun 2022. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Quotes of the day kita pada hari ini adalah, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik, dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Dari Bapak B.J. Habibie, luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Suatu kompetisi matematika mempunyai aturan. Jika benar, mendapatkan skor 4. Jika salah, skornya negatif 2, tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, ternyata Ajis tidak menjawab 9 soal. Dan skor yang diperoleh 119. Maka banyak soal yang dijawab Ajis dengan benar berapa. Nah, di sini kita dapat informasi ada 50 soal. Dan Ajis tidak menjawab 9 soal. Otomatis di sini kita tahu Ajis mampu menjawab 41 soal. Dari 41 soal ini kita nggak tahu berapa banyak yang benarnya, berapa banyak yang salahnya. Maka boleh kita tulis, misalkan B itu banyak soal yang benar, dijawab benar. B, sedangkan S banyak soal yang dijawab salah. Nilai jika dijumlah adalah 41 soal. Jika kita berbicara tentang skor, maka di sini ada peraturan. Jika benar dikali 4, berarti 4 dikali banyak yang benar, negatif 2 dikali banyak yang salah, negatif 1 dikali banyak yang tidak dijawab, itu yang dia dapat adalah 119-nya. Kita lanjut 4B, min 2S, min 9. Karena yang tidak jawab 9, berarti min 9 sama dengan 119. Lalu, sini ya, berarti 4B, min 2S, min 9-nya itu pindah ruas, jadi plus, jadi 128. Nah, kita ada dua persamaan nih. Dua persamaan dengan dua variabel. Berarti kita bisa mengerjakan dengan eliminasi atau substitusi. Nah, sebelum kita eliminasi substitusi, kita bisa nih menyederhanakan ini. Kita bagi dua-dua aja ini ya. Kita sederhanakan. Jadinya di sini 2B min S sama dengan 64. Baru deh kita substitusi aja ya. Substitusi itu artinya kita menggantikan. Nah, di sini kan ditanya kan benar. Jawaban yang benar. Berarti yang S ini kita gantikan dengan B. Sehingga di sini kita ambil banyak jawaban yang salah adalah 41 dikurangi banyak soal yang benar. Baru kita masukkan di sini. S-nya kita ganti dengan ini ya. Ini. Berarti 41 min B sama dengan 64. Nah, ini 42B, ini dikalikan ya, min 41 ditambah B, nilainya sama dengan 64. 2B tambah B, 3B. Ini negatif 4 pindah ruas, jadinya plus. Jadi otomatis Bapak ini 105. Berarti B-nya adalah 105 dibagi 3. Hasilnya adalah 35. Ternyata banyak soal yang dijawab Ajis dengan benar adalah 35 soal. Oke, paham ya? Oke, lanjut kita ke nomor 2. Hasil pendataan 110 warga ya, kepemilikan motor dan mobil. 30 warga tidak memiliki keduanya, 16 warga memiliki keduanya. Jika perbandingan banyak warga yang memiliki mobil dan motor adalah 3:5, maka banyak warga yang hanya memiliki mobil. Anak-anak hebat di sini ada kata hanya memiliki mobil, berarti ada maksud tertentu. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ya perbandingan. Banyak orang memiliki mobil, anggap aja L adalah banyak orang memiliki mobil. Sedangkan R banyak orang memiliki motor. Sehingga L banding R sama dengan 3:5. Jika berbicara tentang perbandingan, kita bisa menggunakan variabel yang sama. Jadi banyak warga yang mempunyai mobil adalah misalkan 3A. Banyak warga yang mempunyai motor adalah 5A. Lalu kita gunakan diagram Venn. Nih, kita bikin irisan karena ada yang punya dua-duanya.
mobil dan motor. Yang mempunyai dua-duanya motor ya. Yang mempunyai dua-duanya tadi ada 16 warga. Yang tidak mempunyai kedua-duanya 30 di luar kurva ini. Nah, di sini kita lihat yang mempunyai mobil adalah di dalam kurva ini. Sedangkan yang di sini hanya memiliki mobil nih. Berarti yang ditanya di kurva ini. Tadi yang mempunyai mobil kan adalah 3A. Berarti di sini sisanya adalah 3A min 16. Karena 16 itu punya motor juga. Sehingga yang hanya punya mobil 3A min 16. Yang mempunyai motor semuanya ada 5A. 16 punya mobil juga. Otomatis yang hanya punya motor adalah 5A min 16. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya harus 110. Berarti 3A min 16 ditambah 16 ditambah 5A min 16 ditambah 30 nilainya 110. Nah ini habis ya. Negatif 16 tambah 16, 3A tambah 5A 8A min 16 tambah 30 plus 14 sama dengan 110. 8A itu sama dengan 110 dikurangi 14, yaitu 96. Nah, tinggal 96 ini, untuk mencari nilai A, berarti 96 dibagi 8. Berapa hasilnya? 12. Jadi A-nya 12. Ini belum selesai ya, anak-anak hebat. Yang ditanya adalah hanya memiliki mobil. Berarti yang ini ya, 3A min 16 yang ditanya. Berarti tinggal 3 dikali 12 dikurangi 16. Berarti sama dengan 36 dikurangi 16, yaitu 20 warga. Jadi yang hanya memiliki mobil adalah 20 warga. Oke, nomor 3. Perbandingan umur Nadif dan Ihsan 3:5. Sedangkan jumlah umur mereka berdua 35 tahun. Perbandingan umur mereka 4 tahun yang akan datang berapa? Tadi kita sudah belajar ya. Nadif dibanding Ihsan itu adalah 3:5. Nah, seperti tadi dikatakan kan, kalau ada perbandingan kan boleh menggunakan variabel yang sama. Jadi Nadif itu misalkan 3B, sedangkan Ihsannya adalah 5B. Lalu kita mencari nilai B-nya dari soal yang diketahui. Jumlah umur mereka 32. Nah, ini umur mereka sekarang nih, 3B dan 5B. Berarti 3B ditambah 5B adalah 32. 8B sama dengan 32. Berarti B-nya adalah 4. Baru kita naik lagi ke atas, sehingga umur Nadif sekarang ternyata adalah 3 dikali 4, yaitu 12. Sedangkan umur Ihsan sekarang 5 dikali 4, yaitu 20. Ini umur mereka sekarang. 4 tahun yang akan datang, usia Nadif adalah 12 tambah 4, yaitu 16. Sedangkan usia Ihsan adalah 20 tambah 4, yaitu 24. Nah, kalau kita sederhanakan, kita bandingkan 16 dibanding 24, nah sama-sama dibagi 8 ya, berarti umur mereka perbandingannya 4 tahun yang akan datang adalah 2:3. Oke, nomor 4. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Adi akan membeli sebuah baju dan celana toko yang sama nih. Di toko manakah Adi harus belanja agar diperoleh harga yang paling murah? Contohnya nih, saya ambil dari toko Fasa ya. Toko Fasa nih, topinya 40.000. Diskonnya 10%. Berarti yang kalian harus bayar berapa? Lawannya 10% kan 90%. Berarti tinggal 4 kali 9, gitu aja. 36. Oh, berarti 36.000. Ini topinya di toko Fasa. Sedangkan bajunya tinggal 6 dikali 75. 450. Oh, berarti 45.000. Nah, ini kalian jumlahkan. Ini 81.000 ternyata di toko Fasa. Lalu kalian cari toko Ciko berapa, toko Ahmad berapa, toko Nair berapa. Nah, itulah caranya. Jawaban di sini adalah yang paling murah di toko Fasa. Sebenarnya anak-anak hebat ada cara mudahnya ya. Yaitu apa cara mudahnya? Ketika lihat di sini, kalau kalian menemukan soal di sini, ini kalau dijumlahkan 35%, 35%, 35%, ini juga 35% dengan barang yang sama dan harga yang sama. Maka cara cepatnya adalah kalian cari di antara dua barang itu, mana sih yang paling mahal? Baju. Nah, di antara di baju itu, mana sih toko yang memberikan persen paling besar? Toko Fasa.
Ya udah, itu jawabannya berarti tokoh pasah gitu. Tanpa kalian harus mencari jadinya soal seperti ini. Oke, nomor 5 sekarang. Sebuah lapangan sekolah berbentuk persegi panjang berukuran 50 meter kayak 30 meter. Untuk melatih kebugaran fisik tiap calon paskibra, mereka wajib berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 putaran. Jarak yang ditempuh siswa jika latihan itu dilakukan 2 kali dalam sehari. Nih, dia persegi panjang ya. Nah, ingat persegi panjang keliling, berarti kan berkonsep keliling. Keliling rumusnya apa? 2P tambah L. 2, ini tinggal 50, ditambah 30. Berarti sama juga 2 dikali 80. Adalah 160 meter. Dia berputar sebanyak 5 kali. Oh, berarti berputar sebanyak tinggal 160 dikali 5. Nah, ini ya. Jadi 800 meter. Ternyata dilakukan 2 kali dalam sehari. Berarti otomatis 800 meter. Tinggal kalian kalikan 2. Berarti jawabannya 1600 meter. Oke, anak hebat kita sekarang sudah masuk ke nomor 6. Besar sudut EFD pada gambar di bawah ini berapa jika besar sudut BGH-nya adalah 70? Nah, di soal ini kan ini pelajaran kelas 7 ya. Ada 2 garis jajar dipotong oleh sebuah garis. Nanti ada hubungannya, ada yang sepihak dalam, sepihak luar, berseberangan dalam, berseberangan luar, terus ada yang sehadap, bertolak belakang, dan sebagainya. Tapi dalam hal ini kalian tidak perlu menggunakan itu. Kita cari simpelnya saja. Di sini hanya ada 2 sudut, yaitu sudut besar atau tumpul, dan yang kedua sudut kecil atau sudut tancip yang di bawah 90. Kalian tinggal lihat bentuknya aja sudah jelas. Ini BGH nih. Di sini BGH 70. BGH-nya kan 70. Dia bentuknya aja lancip ya. Tidak kurang dari 90 derajat. Yang ditanya adalah EFD. EFD. Nah, ini EFD nih. Nah, dia tumpul karena sudah besar, sudah melebihi dari siku-siku, sudut siku-siku. Maka dia sudutnya besarnya adalah 180 tinggal dikurangi 70. Jawabannya adalah 110 derajat. Nomor 7. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Jika banyak seluruh siswa kelas 7 adalah 350 siswa, maka banyak siswa sebagai anggota ekstrakurikuler basket. Ternyata basket itu sudutnya tidak ada. Kita harus cari dulu sudutnya. Sudut lingkaran itu kan 360. Berarti untuk mencari sudut dari basket adalah 360 ini kalian kurangi dengan 54, kurangi dengan 90, kurangi dengan 72, dan yang terakhir dikurangi lagi dengan 108. Maka ketika kita itu adalah 36 derajat sudut basketnya. Lalu gimana cara mencari siswa basketnya? Banyak siswanya. Ini siswa basket aja ya tulisannya. Siswa basket tinggal sudutnya 36 derajat per lingkaran 360 derajat dikali dengan banyak semua siswa 350. Ini kalau kita coretkan 1/10 ya, dikali 350. Berarti jawabannya 35 siswa yang ikut ekskul basket. Nomor 8. Pada gambar di bawah ini menunjukkan pola yang disusun dari lingkaran. Ini lingkaran ya, disusun dari lingkaran. Berarti kita hitung lingkarannya. Rumus suku ke N pada pola di atas. Jadi kita menghitung lingkarannya. Kita misalkan U1. U1 kita di sini ya ada 3 lingkaran. U2 ada 5 lingkaran. U3 ada 7 lingkaran. Dan yang U4 ada 9 lingkaran. Nah, kalian boleh menggunakan rumus di sini, cuma lebih cepat ketika kalian memasukkan ya, mencoba satu-satu. Kita misalkan yang A nih, UN sama dengan 2N tambah 1. Kita masukkan 1N ya, berarti 2 kali 1 tambah 1, hasilnya 3. Oke, benar. Terus kita masukkan N-nya dengan 2. Kita masukkan sini ini 1 ya, 2N tambah 1, kita masukkan dengan 2N-nya, 2 kali 2 tambah 1. Jawabannya 5, benar juga. Terus yang ketiga, berarti 2, N-nya kita ganti 3, 3 tambah 1, 6 tambah 1, 7, benar juga. Oh, berarti ini jawabannya. Karena kalau 1 salah, ya berarti udah kalian nggak perlu melanjutkan, cukup. 9. Diketahui barisan bilangan 6, 11, 18, 27, dan 38. Suku ke-10. Ya kalau untuk suku ke-10, di bawah 10, kemudian kita manual aja ya. 6,
11, 18, 27, 38. Nah, ini kita lihat polanya. Tambah 5, tambah 7, tambah berapa nih? 9. Terus ditambah 11, berarti tambah 13. 51. Terus ditambah 15. 66, 15 ya. Ditambah 17, tuh 83. Ditambah 19, itu 102. Lalu ditambah 21 ya, 123. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 123. Nomor 10. Titik koordinat Rumah Sakit Persahabatan dari Terminal Rawamangun pada gambar grafik kartesius di bawah ini adalah, ingat, dari Terminal Rawamangun. Jadi Terminal Rawamangun ini adalah pusatnya, atau kita anggap adalah 0,0 ya. Lalu kita menuju ke Persahabatan. Ingat, titik itu adalah X, Y. X itu kanan ke kiri. Kalau kanan itu positif, sedangkan kiri negatif. Sedangkan Y positif ke atas, negatif ke bawah. Sekarang kita lihat dari Rawamangun sini menuju ke Persahabatan. Berarti kanan kiri dulu. Oh, ternyata dia ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri sebanyak 6, berarti negatif 6. Lalu ke atas atau ke bawah? Ke atas 1. Udah. Karena ke atas di positif. Min 6,1. Oke, kita masuk ke nomor 11. Persamaan garis manakah yang grafiknya sejajar? Sejajar itu artinya mempunyai gradien yang sama. Cara mencari gradien itu bervariasi ya. Mungkin kalau saya lebih cenderung ke Y sama dengan MX plus C. Artinya, buat Y-nya itu sendirian, mau di kiri atau di kanan, bernilai 1, angka depan X itu udah pasti gradien. Contoh yang pertama deh, nih. 6X tambah 3Y, min 5 sama dengan 0. Nah, buat Y-nya sendirian, kebetulan Y-nya udah positif, yaudah Y-nya jangan dipindahkan. Yang pindah ruas 6-nya, jadi min 6X. Ingat, pindah ruas berubah tanda plus 5. Y-nya harus sendiri loh. Berarti Y-nya sama dengan semua dibagi 3. Min 6 bagi 3 berarti min 2X tambah 5 per 3. Nah, inilah gradiennya. Gradiennya adalah min 2. Gitu. Yang ketiga kita lihat sini. 2X min 4Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, positifin aja Y-nya ya, 4Y sama dengan min 2X ya, karena tidak pindah ruas, tambah 3. Y-nya yang pindah ya, semua dibagi 2, bagi 4. Berarti 1 per 2X ditambah 3 per 4. Oh, berarti gradiennya adalah setengah. Lalu yang keempat, nih, 3X min 6Y min 7 sama dengan 0. Berarti Y-nya negatif diubah aja. Jadi Y-nya jadi positif, pindah ruas Y-nya. Min 7 sama dengan 6Y. Lalu semuanya dibagi dengan 6. 3 bagi 6 setengah. X min 7 per 6. Udah, ini gradiennya. Oh, setengah. Ini dia yang sama nih. Gradiennya sama. Karena gradiennya sama, berarti dia sejajar. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Oke, nomor 12. Sebuah tempat parkir dapat menampung 170 kendaraan, motor, dan mobil. Biaya parkirnya untuk mobil 5.000, motor 2.000. Pada suatu hari terisi penuh dan uang yang diperoleh 520.000. Maka banyak motor yang diparkir berapa? Di sini sudah ada keterangan ada 170 dia dapat menampung. Banyaknya mobil ditambah banyaknya motor, itu jika penuh adalah 170. Nah, ini kan penuh nih. Penghasilannya 520, otomatis banyaknya mobil dikali 5.000. Ditambah banyaknya motor dikali 2.000. Penghasilannya adalah 520.000. Kita sudah mempunyai dua variabel, berarti dengan eliminasi atau substitusi. Nah, ini kita sederhanakan dulu aja, semua dibagi 1.000. Berarti 5L ditambah 2R, nih, sama dengan 520. Nah, ini. Jadi kita udah punya dua nih ya. Ini sama ini. Yang ditanya apa sih? Motor. Kalian boleh eliminasi, boleh substitusi. Tapi kalau tanya motor, coba saya menggunakan substitusi lagi. Motor, berarti mobilnya kita hilangkan. Berarti banyaknya mobil adalah 170 dikurangi banyaknya motor. Lalu kita substitusi ke sini ya. Jadi 5L, L-nya kita ganti ini 5,
170 dikurangi R. Nah, ditambah 2R sama dengan 520. 17 dikali 5 berapa? Nih, ini 850 min 5R ditambah 2R sama dengan 520. Nah, variabelnya kita boleh kalian gini. 5R min 2R, di sini 850 dikurangi 520. Ingat pindah ruas, jangan sampai salah ya. Negatif jadi positif, positif jadi negatif gitu. Nah, di sini tinggal kalian kurangin. Adalah 330. Di sini 5R dikurangi 2R, berarti 3R. Nah, sehingga R-nya adalah 110. Berarti banyak motor yang parkir saat itu adalah 110 motor. Oke, nomor 13. Sebuah kapal berlayar sejauh 45 meter ke arah timur dan ke arah utara berbelok ke arah utara 60 km. Jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal. Nah, ini sebenarnya konsep dari Pythagoras. Masa sih kita buktikan ya? Pertama dia ke arah timur sejauh 45, ini 45. Lalu belok ke utara 60. Nah, pertanyaannya jarak terpendek yang dilalui kapal dari titik awal nih. Jadi pasti siku-siku. Nah, di sini kan menggunakan triple Pythagoras atau menggunakan Pythagoras bebas ya. Ini semuanya dibagi dengan 15. Bagi 15 ini 4, 3. 4, 3 temannya berapa? 5. Nah, berarti ini tinggal 5 dikali 15. Jawabannya 75 km. Oke, 13 selesai. 14. Sebuah limas, nih, alasnya bentuk persegi dengan panjang sisinya 10, berarti 10 ya. Dan tinggi limasnya 12, tinggi limas itu yang ini nih. Oke, 12. Ya, anak hebat. Luas permukaan itu adalah menjumlahkan semua luas sisi bagian luarnya. Yang bisa kalian sentuh, ya bagian permukaannya lah. Di sini yang bisa kita sentuh adalah, jadi luas permukaannya di sini, luas persegi, ya, ditambah 4 luas segitiga. Kenapa segitiganya langsung dikali 4? Karena alasnya persegi, berarti otomatis segitiganya pun sama besar semuanya. Jadi tinggal ini 10 dikali 10 ditambah 4. Ini akan alas kali tinggi segitiga bagi 2 ya. Nah, ini 100. Nah, ini tinggal coret 2 ya. 2 dikali 10. Nah, ini tinggi segitiga. Kalian tidak boleh menggunakan 12. 12 itu tinggi limas. Kalian mau cari nih tinggi segitiganya, kalian cari. Nah, ini. Nah, dari sini ke sini kan 5. 5, 12, tipe Pythagorasnya 13. Berarti tinggi segitiga 13. Berarti 100 ditambah 260. Jadi adalah 360 cm persegi luas permukaannya. Berikut ini diagram batang tentang data nilai ulangan matematika kelas 9H. Median dari data tersebut adalah, median itu adalah titik tengahnya. Kalian tulis nih nilai sama banyaknya anak. Misalkan nilainya 6, 7, 8, 9, 10. Yang dapat nilai 6 ada 7, dan yang dapat nilai 10 ada 7. Nah, ini kemudian kalian jumlahkan banyak siswanya. Ternyata ketika kita jumlahkan, banyak semua siswa adalah 35 anak. Nah, cara tengahnya gimana, Pak? Tinggal 35 ditambah 1 bagi 2. 36 dibagi 2, 18. Berarti kalian cari data ke-18. Data ke-18 gimana? Nah, ini 1 sampai 7 ada di sini. 7 tambah 4, 11. 11 masih di sini. 11 tambah 8 udah 19 nih. Oh, berarti 18 ada di sini. Sehingga dia jatuh pada data ke-8. Jadi mediannya adalah 8. Oke, 18. Bentuk sederhana dari akar 80 dikurangi akar 45 ditambah akar 245 dibagi akar 20. Nah, untuk penjumlahan pengurangan akar, itu kan syaratnya angka dalam akarnya harus sama. Lalu caranya gimana? Kalian lebih enak coba deh, dari A3 angka ini mana angka yang paling kecil? 45. Kalian coba 45 itu. 45 itu kayak rubah menjadi sebuah perkalian, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat.
Oh, 9 dikali 5. Nah, 9 ini adalah bilangan kuadratnya, sedangkan 5 ini adalah kuncinya. Jadi setiap angka akar di sini, bilangan ini, pasti dia ada angka 5-nya. Contoh, 80, 80 ternyata 5 dikali 16. Terus 45, 9 dikali 5, atau 5 kali 9. Terus 245 ternyata 5 dikali 49. Akar 20 ternyata mengandung akar 5 juga, berarti 5 dikali 4. Nah, udah tinggal kita sederhanakan. 16, 4 akar 5. Min 3 akar 5. Plus 7 akar 5 dibagi dengan 2 akar 5. Nah, ini akar 5 sama semua nih yang atas. Penjumlahan pengurangan, baru kita bisa mengerjakan. 4 dikurangi 3, 1 tambah 7, 8. Berarti 8 akar 5 dibagi dengan 2 akar 5. Akar 5 sama akar 5 habis coret. 8 bagi 2, 4 jawabannya. Sekarang kita masuk ke nomor 19, merasionalkan akar. Nah, kita lihat di sini ya, cara kemarin cirinya adalah ketika merasionalkan akar penjumlahan, kalikan dengan lawannya pengurangan. Ketika pengurangan, kalikan dengan penjumlahan. Karena di sini penjumlahan, maka kalikan dengan lawannya pengurangan. Berarti otomatis jawabannya adalah pengurangan. Tinggal 12 per 3 tambah akar 13. Kalian kalikan dengan 3 kurang akar 13 per 3 dikurangi akar 13. Kalikan dengan lawannya. Kenapa kalikan dengan lawannya, Pak? Seperti yang kita bahas, jika X tambah Y dikalikan dengan X min Y, itu sama juga dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nih. Nah, baru kita ini ya. Ini dua bilangan sama, X tambah Y dikali dengan X min Y. Dikuadratkan masing-masing dan operasinya jadi pengurangan. Berarti 3 kuadrat 9. 13 kuadrat berapa? 13 kuadrat itu 13. Nih, dikurangi. Bawahnya tinggal 12, atasnya 3 min akar 13. Jawab ini tinggal 12, 3 min akar 13 dibagi dengan min 4. Nah, ini bisa coret nih. Jawabannya min 3. Min 3, 3 min akar 13. Nah, sampai sini cukup. Sudah benar. Tapi kalau pilihan ganda belum ada, Pak, jawabannya. Kok jawabannya nggak min, Pak? Ada 3. Oh, boleh 3. Minnya kalian kalikan dengan dalamnya. Berarti otomatis min kali 3, min 3. Sedangkan min kali akar 13 plus akar 13. Berarti bisa tukar posisi akar 13 min 3. Jadi 2 ini. Boleh. Oke, 20 sudah masuk ke persamaan kuadrat ya. Nah, di sini ada 2x kuadrat min 7x min 15 sama dengan 0. Seperti yang kita bahas pada persamaan kuadrat, lihat A-nya. A-nya 2 ya, kemarin ya. A-nya 2. Berarti ininya seperdua, 2x, 2x. Kalau A-nya 7, berarti sepertujuh, 7x, 7x. Tinggal kalian cari dua bilangan. Kalau dikali adalah, nih, 2 kali min 15. Berarti kalau dikali hasilnya min 30. Kalau dijumlah yang tengah, yang dijumlah adalah min 7. Oh, berarti adalah min 10. Min 10 dengan plus 3. Kalau dikali adalah min 30, dijumlah min 7. Setelah itu, kita hilangkan duanya ini setengahnya. Dikali dengan depan atau belakang. Mana yang bisa dibagi dengan 2? Yang depan, berarti yang ini. X min 5, ini tetap 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 5, atau 2X sama dengan min 3, X-nya sama dengan min 3 per 2. Di sini ada syaratnya, X1 lebih besar daripada X2. Berarti X1-nya 5, sedangkan X2-nya adalah min 3 per 2. Udah tinggal kita masukkan 3X1 dikurangi 2X2. 3 dikali 5 dikurangi 2 dikali, nah hati-hati ya, ini min 3 per 2. Min kali min plus ya, 2 sama 2 coret, jadi hasilnya 15 ditambah 3. Jawabannya 18. Oke anak-anak hebat, sampai jumpa di pembahasan bagian kedua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam sehat, salam semangat, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.